Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Mas Bronya semuanya. Jumpa lagi ya kita Mas Bro. Di sore hari ini kita akan melakukan pemupukan yang keempat ya Mas Bro. Setelah kemarin kita sudah edukasikan pupuk yang kita masukkan di pupuk susulan pembesaran buah yang ketiga. Kemudian keesokan harinya saya susul pengepoman dengan menggunakan Goltek ya. Jeda 1 hari kosong, air saja yang saya jalankan. Nah ini jeda 2 hari kita akan lakukan pengepoman pupuk lagi ya Mas Bro. Dan komposisinya pupuknya apa saja, dosisnya berapa, hari ini kita akan bahas di jumpa kita di video kali ini. Namun seperti biasa, untuk Mas Bronya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalil 08 ini, yang belum subscribe, support terlebih dahulu ya Mas Bro, dengan cara klik subscribe terlebih dahulu channel kami ini. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bronya semuanya. Saya selalu berdoa sesulit dan serumit apapun mesin tanam kita selalu finish dengan manis, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Semongko. Kondisi semangka kita seperti ini Mas Bro, tidak begitu istimewa ya. Keadaan daunnya sudah sangat memprihatinkan. Dan untuk penampakan buahnya sudah seperti ini Mas Bro. Senajan godongnya nggak begitu istimewa, namun alhamdulillah pergerakan proses pembesaran buahnya kelihatannya jadi ya Mas Bro. Alhamdulillah. Jadi ini efek yang kita berikan dari pupuk susulan pertama, kedua, ketiga, kemudian perawatan-perawatan yang lainnya ya. Di sini juga kemarin sempat terjadi serangan kutu-kutuannya itu lumayan Mas Bro, agak lumayan intens. Jadi untuk pembesaran buahnya sedikit melambat ya. Masih ada yang seperti ini Mas Bro. Ini sekitar 1 kiloan. Nah, 1 kiloan. Kalau yang nyantol duluan dia sudah sangat besar-besar sekali. Sudah masuk timbang, bahkan yang baru selesai diserbuk juga kemarin kita ngadakan serbuk susulan juga Mas Bro, masih ada yang satu-satu kepal ya seperti ini. Pokoknya ini panennya nanti itu tidak merata ya Mas Bro, karena ya dari segi pertumbuhannya juga kemarin itu tidak serempak ya. Jadi kita menyesuaikan saja dengan kondisi keadaan tanaman di lapangan. Dan hari ini kita pom kembali ya untuk pupuk pembesaran buah yang keempat kalinya Mas Bro. Ini udah di angka 5 kilo up ya. Dan pupuknya apa saja Mas Bro, kita akan bahas di jumpa kita di video kali ini. Baik Mas Bro, hari ini kita jadwal pemupukan yang keempat ya. Yang mana jadwal pemupukan pupuk yang keempat ini kita KCL untuk per 1000 batang sudah saya masukkan di angka 15 kilo ya Mas Bro. Ini KCL nya kita masukkan per 1000 batangnya 15 kilo. Tujuan pupuk keempat ini supaya pemadatan buah ya, kemudian rasa, warna, supaya betul-betul bisa lebih dapat ya. Makanya di KCL-nya per 1000 batangnya saya sudah masukkan di angka 10 kilo, 15 kilo maaf. Kemudian kalau di pupuk yang mengandung kalium tinggi ya, misalnya kalau ada Yaramila ya, Yaramila Winner. Kalau ada Mutiara ya Mutiara Grower, ini di angkanya sudah di angka 30 kilo per 1000 batangnya atau per tanamannya 30 gram ya Mas Bro. Kalau yang nanyain kemarin interval aplikasi pemupukan, saya 2 hari sekali Mas Bro. Misalnya hari ini saya melakukan pengepoman pupuk, besoknya saya pomkan lagi dengan menggunakan Goltek. Goltek itu per drum 200 liter itu saya bertahap ya untuk dosisnya. Kayak aplikasi pupuk ini juga saya juga bertahap, mulai dari kemarin pemupukan pertama, kemudian pemupukan kedua, hingga hari ini di pamungkasnya di pemupukan keempat ya. Kemudian kelima nanti dosisnya masih per tanamannya 30 gram ya, 30 gram atau per 1000-nya 30 kilo. Nah, untuk di KCL di sini sengaja saya lebihkan ya Mas Bro, supaya betul-betul ya mendapatkan rasa, warna, kemudian pemadatan buahnya juga biar supaya betul-betul padat. Makanya saya lebihkan dari dosis seharusnya. Saya masukkan hari ini per 1000 batangnya di angka 15 kilo. Jadi komposisi pupuk hari ini cuma 2 ini aja ya Mas Bro, yaitu KCL, kemudian saya mekan ke Yaramila Winner.
Yang mana hari ini kita masuk 45 kilo ya Mas Bro untuk 1000 batangnya. Jadi semua komponen pupuk tadi kita masukkan ke dalam karung ini ya Mas Bro. Ini salah satu tips yang bisa kami bagikan tuh Mas Bro dalam proses mencairkan pupuk di dalam drum, supaya ampas-ampasnya itu nanti tidak mengganggu waktu kita hisap melalui selang hisap ini ya. Jadi memperkecil penyumbatan di drip, maka lakukan penyaringannya dengan menggunakan karung ataupun jaring ya Mas Bro, atau kawat yang halus itu. Karena di sini yang adanya cuma karung Mas Bro, saya nggak beli jaring itu, saya pergunakan karung aja. Ini karung dari pupuk KCL ya Mas Bro, yang jarang-jarang namun halus. Jadi tujuannya saya pergunakan karung ini, semua pupuk saya masukkan ke dalam karung, kemudian air jalan sembari saya aduk-aduk supaya ampasnya itu Mas Bro tidak keluar di areal sini. Jadi nanti waktu dihisap oleh selang hisap ini, dia murni air sama bercampur dengan pupuk ya Mas Bro. Ini salah satu tips saja, bebas Mas Bro nya mau dipakai silakan, nggak pun tidak apa-apa ya, relatif aja yang mana yang mudah, yang mana yang Mas Bro nya mauin aja. Tapi ini tips yang saya bagikan dalam proses kalau mau ngeblong pupuk ya, lewat selang hisap seperti yang saya lakukan seperti ini. Jadi untuk memperkecil penyumbatan nanti di sana di dripnya, pupuknya harus disaring ya Mas Bro. Nah penyaringannya salah satunya bisa kita pergunakan karungnya saja seperti ini. Namun kalau ada jaring yang halus tuh Mas Bro, itu akan lebih bagus ya. Jadi satu kali jalan ini ya Mas Bro, saya ulangi lagi informasinya ya. Sekaligus saya nyiram dan sekaligus saya melakukan pemupukan melalui selang drip ini ya. Jadi kalau bisa kita setting seperti ini Mas Bro, pengerjaan pemupukan dan penyiraman kita akan sedikit terbantukan. Usahakan ya Mas Bro untuk masalah penyiraman ini sebanyak mungkin. Ini adalah fase krusial kita ya, fase finishing kita di satu tahapan, satu musim budidaya ya. Di tahapan penting ini adalah di nutrisi, pupuk, dan juga pemberian air. Maka air itu bukan secukupnya, namun sebanyaknya, apalagi di tempat kita ini cuacanya lagi sedang panas ya, jarang penghujan. Ini malah fase yang sangat bagus sekali dalam tahapan berbudidaya tanaman semangka ya Mas Bro. Karena air hujan yang terlalu banyak juga akan memperlambat proses percepatan pembesaran buah. Namun ketika tidak ada hujan, ketika kita telat dalam proses pengairan, maka buah juga tidak akan mau besar. Maka di tahapan seperti ini yang perlu kita perhatikan adalah air ya Mas Bro. Airnya harus betul-betul sangat banyak sekali supaya buah yang sudah nyantol ini betul-betul kita bisa maksimalkan dalam proses percepatan pembesaran buahnya. Bukan hanya sekedar pupuk ataupun juga nutrisi-nutrisi yang kita berikan, air juga berperan sangat penting dalam tahapan percepatan pembesaran buah. Jumpa kita di video kali ini saya kira sudah cukup. Yang intinya di jumpa kita kali ini adalah dosis pupuk ya yang saya berikan per 1000 batangnya. Saya masukkan hari ini adalah senilai 30 kilo untuk mutiara 16 nya atau growernya. Kemudian kalau untuk KCL nya, untuk pasangannya pemupukan hari ini adalah KCL saya masukkan dosisnya sebanyak 15 kilo, atau untuk pengopoman kali ini untuk per 1000 batangnya saya masukkan sebanyak 45 kilo. Nah, besok kita akan melakukan penyemprotan ya Mas Bro, penyemprotan nutrisi tentunya. Nutrisinya apa saja kita akan bahas di jumpa kita di video besok. Oleh karena itu untuk Mas Bro nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalur 08 ini, yang belum subscribe dulu ya Mas Bro, supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Pokoknya selalu jaga mood, tetap semangat meski kita berbudidaya di lahan yang sempit, di cuaca yang rumit. Salam tani, salam hijau royo royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.